Bapak Ibu Saudara sekalian, di pelajaran kita kali ini kita akan membahas 4 poin penting yang akan menjadi pelajaran kita. Yang pertama, kita akan memperhatikan ayat yang ke-31 dari bacaan Alkitab kita tadi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Poin pertama yang kita pelajari adalah orang percaya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Demi keselamatan orang lain, maka orang percaya harus menjalankan tanggung jawab untuk menjaga kemuliaan Allah dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Jika tidak memuliakan Allah, lebih baik tidak dilakukan atau dikatakan. Kita sekarang sedang suasana 17-an dan rata-rata di lingkungan kita masing-masing pasti ada satu kegiatan yang dilakukan bersama. Dan kegiatan ini yang akan menyatukan para tetangga. Seperti yang kalau di lingkungan saya untuk memasang bendera, bersih-bersih, atau ada perlombaan-perlombaan. Itu yang membuat kita mulai berbaur dengan orang lain. Tetangga yang jauh pun jadi dekat, yang dekat semakin erat. Dan kehidupan seperti inilah yang menjadi tantangan bagi kita orang Kristen untuk menunjukkan kasih, untuk menunjukkan siapa Kristus itu dalam diri kita. Dan kita juga harus mulai menjaga diri kita supaya kita tidak menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Dan yang tadi kita baca adalah tentang makanan. Sebenarnya 1 Korintus ini menceritakan tentang banyak hal, terutama di pasal-pasal sebelumnya adalah tentang makanan yang boleh atau tidak boleh. Makanan yang dipersembahkan berhala itu boleh nggak kita makan atau tidak. Jemaat Korintus ada satu konflik soal itu, dan Paulus menyatakan dengan tegas, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, itu hendaklah untuk memuliakan Allah. Jadi semua tindak tanduk kita, kelakuan kita, ucapan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita jalankan sehari-hari, hendaklah itu untuk memuliakan Allah. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang satu tugas tanggung jawab yang berat bagi kita semua. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka, papan reklame berjalan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperkenalkan siapa Kristus itu, kita akan mulai menjaga perilaku kita baik-baik supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Dalam lingkungan kita, dalam bertetangga, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita akan mulai menjaga diri supaya kita tidak mempermalukan Tuhan. Dan sebaliknya, kita akan melakukan hal yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Bukan lebay, bukan juga untuk pencitraan, bukan. Tapi kita melakukannya dengan benar, dengan tulus, karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-32, poin yang kedua ini, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Menimbulkan syak. Orang percaya tidak boleh menimbulkan syak. Syak itu apa? Syak itu adalah menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa atau menyebabkan orang lain tidak nyaman. Waktu beberapa tahun yang lalu ada satu bukan perdebatan dengan teman, tapi ada satu pembicaraan dengan teman saya. Teman saya berkata begini, "Yohan, kamu makan daging korban tidak?" katanya. Waktu itu ada Idul Adha dan biasanya memang dibagikan daging korban, baik yang muslim maupun non-muslim pun dikasih. Dan saya bilang, "Saya makan," saya bilang gitu. Akhirnya dia memberikan satu penjelasan panjang kali lebar gitu kan. Sebenarnya kamu tidak boleh gini, itu tidak boleh bagi kita orang Kristen gini. Dan akhirnya saya juga menjawab. Saya bilang, saya menganggap daging ini adalah daging berkat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bagi saya yang haram itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar dari mulut. Akhirnya dia mulai diam dan tidak berbicara lagi pada saya. Saya satu pemikiran saya begini. Apa yang orang makan, apa yang orang minum, apa yang saya makan, apa yang orang minum, itu bukan urusan gitu kan. Ini urusan saya, hak saya gitu kan. Kenapa kamu ngurusin? Kecuali gitu loh. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, itu mempengaruhi dia. Itu pemikiran saya waktu itu. Tetapi hari ini kita semua
diingatkan, apa yang kita lakukan tidak boleh membuat orang lain tersandung. Seperti begini, ada beberapa teman-teman kita yang Advent, mereka beribadah hari Sabtu, mereka tidak minum teh. Kalau kita bertanya lagi kepada mereka, mulailah perdebatan yang panjang, ya enggak? Ipar saya juga seorang Advent. Saya juga tidak, kalau duduk bersama dia atau makan bersama dia, saya tahu kalau dia tidak minum teh. Ada beberapa makanan yang dia tidak makan. Saya juga begini, ngapain sih? Nikmati saja gini, enggak. Saya enggak melakukan itu karena itu akan menimbulkan ketidaknyamanan antara dia dan saya. Padahal kita satu keluarga. Biarkanlah masing-masing. Seperti saya ini tidak suka durian. Jangankan makan, baunya pun saya tidak suka. Saat orang bilang, kamu tuh gak bakat jadi orang kaya karena tidak suka durian. Karena durian identik dengan orang-orang kaya. Jangan salah, di daerah saya, Klaten, durian itu murah meriah. Bahkan saya kalau mau makan, saya gak usah bayar. Karena di daerah saya itu daerah durian. Tapi memang saya gak suka. Beberapa orang ngejek dan rasanya kalau diejek soal makanan itu tuh rasanya, kenapa? Memang saya gak suka, kenapa dipaksa gitu kan. Akhirnya ada satu ketidaknyamanan saya dengan orang-orang seperti itu dan akhirnya ada tembok. Kita sebagai orang percaya jangan membuat satu ketidaknyamanan. Ada orang yang mau makan babi dengan darah, ada orang yang tidak mau makan babi dengan darah. Biarkan saja. Selama kalau dia meyakini itu enak, nyaman, biarkan saja. Tetapi kalau dia sudah membuka pembicaraan, sebenarnya di Alkitab boleh nggak sih kita makan darah? Nah, kita mulailah berbicara. Mulai berbicara dengan baik dan bijak. Ada beberapa orang yang mau dibicara dengan vulgar, nggak boleh loh, Alkitab bilang begini. Ada orang yang bisa terima, tetapi ada beberapa orang juga yang tidak terima. Jadi jangan menimbulkan satu perdebatan yang sebenarnya ujungnya itu tidak menjadi berkat. Kita harus mulai bijaksana dalam menegur, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya juga berpakaian, kalau di gereja ya sepantasnya. Salut dengan orang-orang HKBP kalau ke gereja, mereka sangat rapi, sebagaimana kalau dia kondangan. Tapi ada juga beberapa orang Kristen juga yang merasa nyaman dengan kaosnya, itu pun juga nggak apa-apa. Karena di dalam Alkitab pun tidak ada standar khusus untuk kamu menghadap Tuhan harus berpakaian seperti ini. Memang diatur dengan imam-imam di perjanjian lama. Tetapi di zaman anugerah kini kita diberikan kebebasan untuk itu. Engkau datang dengan baju baru atau tidak, Tuhan tidak pandang bajumu. Engkau pandang datang dengan mandi atau tidak, misalnya begitu kan. Itu pun tidak masalah bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Tetapi memang dihimbau kalau kita datang pada Tuhan dengan sikap yang hormat, dengan rasa hormat, dengan rasa kagum kepada Tuhan. Kalau memang ada jemaat yang datang dengan pakaian yang istilahnya biasa-biasa aja, bahkan ada yang istilahnya bajunya kok begitu ya, kita sebagai umat Tuhan, kita harus bisa menerimanya. Jangan menimbulkan syak. Paulus sudah mengingatkan, andaikan kita menimbulkan syak, kita yang berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menyelamatkan orang itu, kita tidak bisa merangkul orang itu menjadi jemaat Allah, tetapi kita bisa malah membuat jurang pemisah antara umat Allah dengan diri kita. Yang ketiga, yang diingatkan lagi, orang percaya mengorbankan kepentingan pribadinya. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ada satu istilah anak-anak muda sekarang ini ya kan, saya tidak bisa menyenangkan orang lain, saya tidak bisa menyenangkan orang banyak, yang terpenting saya bahagia dulu. Bisa juga seperti itu. Tetapi dalam urusan keselamatan, prinsip ini harus dipegang. Ayat 33, sama seperti aku berusaha menyenangkan orang lain, menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ujung-ujungnya ayat yang terakhir, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Kita memang tidak bisa menyenangkan orang lain.
tidak bisa menyenangkan banyak orang dengan sikap kita. Tetapi kalau dengan sikap kita orang itu selamat, mengapa tidak kita lakukan? Iya enggak? Contohnya seperti ini. Saat Anda mempunyai mobil, berarti Anda harus mempunyai garasi. Saat Anda tidak punya garasi, ya jangan punya mobil. Karena apa? Saat Anda mulai memarkirkan mobil Anda di jalan umum, itu sebenarnya Anda sedang tidak memperhatikan kepentingan orang banyak, tetapi memperhatikan kepentingan Anda sendiri, sehingga merugikan banyak orang. Kalau Anda pengen punya mobil, ya punya garasi dulu. Masukkan mobil Anda di garasi, tidak parkir di pinggir jalan, dan membuat banyak orang pun senang. Dan orang ini ngerti tata tertib, ngerti bagaimana melakukan hal yang benar sehingga tidak merugikan orang banyak. Saat Anda di jalan, misalnya Anda di jalan, Anda kayak sekarang saya setiap hari ngantar jemput anak sekolah. Itu kalau rasanya kalau sudah mepet gitu kan, banyak orang yang keburu-buru set gitu kan. Nah ini lampu merah nih, ada satu belokan yang saya lupa di daerah mana tuh. Itu lampu merah itu tidak boleh belok langsung ke kanan, tapi saya harus berhenti di situ. Tetapi ada beberapa orang yang belok asal belok aja, belok saja. Memang beberapa kasus di depan itu banyak polisi yang menunggu, dan saya tidak mau melakukannya itu. Saya berhenti, ditanding di belakang supaya belok ke kanan, tapi saya enggak. Satu hari saya berdiri dan nunjuk, itu lampu merah. Saya enggak mau. Dia tantin aja, biarin aja, saya diam. Nah benar, waktu lampu hijau saya belok ke kanan, benar di depan itu ternyata banyak polisi, dan saya aman karena saya nggak diberhentiin polisi. Dan orang-orang di belakang saya yang termasuk yang tantin itu, mereka juga selamat. Coba andaikan dia langsung belok ke kanan, pasti ketangkap polisi. Jadi untuk kepentingan bersama agar selamat, terkadang kita harus mulai mengekang diri kita sendiri dan mulai melakukan apa yang benar untuk kepentingan bersama. Ya enggak? Itu memang enggak menyenangkan, tidak momen yang tidak menyenangkan terkadang. Saat keadaan kita tidak enak, kita harus menyenangkan orang lain. Tetapi kalau demi keselamatan, demi nama Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, kita harus melakukannya ya. Apa boleh buat? Katanya suka tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kita harus memberitakan Injil. Dan hari ini Paulus mengingatkan kita, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat, kita harus melakukannya. Poin yang terakhir, orang percaya harus menjadi pengikut Kristus. Ayat yang ke-11, pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus menegaskan bahwa baik Paulus maupun Kristus telah mengesampingkan hak-hak dan kebebasan mereka untuk dapat menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu orang percaya harus mengikuti Kristus demi keselamatan orang lain. Mengikut Kristus, mengikut Dia. Mengapa kita disebut domba Allah dan gembala? Ada sebutan gembala dan domba. Yesus itu gembala kita adalah dombanya. Kenapa kita tidak dikatakan bebek gitu kan? Pernah lihat bebek berbaris dan nyebrang? Saya di Klaten sering lihat itu. Jadi untuk angon ya, kalau saya nggak tahu kalau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang benar, yang angon bebek itu di depan apa di belakang biasanya? Ayo, di depan apa di belakang? Yang angon bebek itu bukan di depan, dia di belakang. Di belakangnya bebeknya itu berbaris terus ngikut jalan dia terus saja, dia udah punya jalurnya itu. Tetapi kalau gembala itu di depan apa di belakang? Di depan. Gembala itu di depan dan domba-domba itu ngikutin. Jadi ada perbedaan signifikan antara pengembala bebek dan pengembala domba. Dan kita adalah pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang Kristus lakukan. Kristus mati di kayu salib, dasarnya adalah kasih. Kita pun harus seperti itu. Kita mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Kita menempatkan kepentingan orang lain di kepentingan kita.
Kita juga harus mulai belajar untuk mengorbankan diri kita sendiri, gitu kan tadi yang untuk kepentingan bersama supaya bisa selamat, ya enggak? Ini yang menjadi teladan kita, yaitu Kristus sendiri. Saat dia sebenarnya bisa lari dari Golgota, di Taman Getsemani dia menangis, dia bisa saja pergi, dia bisa saja mengubah rencana keselamatan ini menjadi lebih mudah, lebih tidak sakit gitu kan istilahnya. Tetapi dia tidak mundur. Tuhan kita bukan Tuhan pengecut. Dia melakukan dengan tanggung jawab, dan itulah yang menjadi teladan kita. Kita menjadi pengikut Kristus, harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bagaimana yang sejati? Kita mulai belajar bersama dia. Belajar. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Belajar dari hamba-hamba Tuhan. Belajar dari guru-guru sekolah minggu. Belajar dari buku-buku rohani. Dari tayangan-tayangan rohani. Terus belajar dan berdoa supaya kita dikikis hari demi hari, sehingga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali untuk menjaga diri kita demi keselamatan orang lain. Sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita dan menyampingkan kehidupannya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan pelajaran yang mudah seperti yang tadi saya bilang. Sepertinya kita dipaksa untuk menyenangkan orang lain. Tetapi demi keselamatan, kata Paulus tadi, kita harus berani mengorbankan diri kita untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain yang membenci kita. Berdoa untuk bangsa negara ini. Sepertinya permasalahan demi permasalahan tidak berhenti. 77 tahun negara kita. Sepertinya negara kita tuh harusnya sudah kuat kokoh, tetapi masih seperti ini. Bukan berarti kita langsung saya kecewa ini dengan begini. Jangan. Kita tetap harus teguh. Tetap harus terus doakan. Kita tutup Alkitab kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita diingatkan untuk bisa menjaga diri kita untuk kepentingan orang lain. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena Engkau mengingatkan kami menjadi umat yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi umat-Mu yang menjaga satu sama lain, dan demi kepentingan bersama kami didorong untuk bisa berkorban, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Kami sadari kelemahan kami sadari kami tidak sempurna. Tetapi kami mohon Tuhan yang memberkati dan melindungi kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.